Ternyata Anda masih bersama kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru bergabung, inilah Berita Lampung pilihan hari ini. Sebuah mobil pick-up yang mengangkut belasan orang terbalik di Jalan Lintas Timur, 1 orang tewas. Yo, tangani. Bang, lo geserin ininya. Sini. Penyergapan 2 mahasiswa yang membawa narkoba. Keluarin. Sabu. Dah, Paman. Harga bawang merah melejit setelah Lebaran. Oh, iki lur. Upaya nyekel boyo nang kali sakmene iki lur. Oh, boyone lur. Seekor buaya ditangkap warga dari sebuah aliran anak sungai tak jauh dari permukiman di Desa Moro-Moro, Mesuji Timur, Mesuji, Senin malam. Ada buaya guys, gede banget, Keberadaan buaya awalnya ditemukan oleh warga yang sedang mencari katak untuk umpan memancing. Buaya sepanjang sekitar 1,5 meter ditangkap warga dengan kayu. Mulut dan kaki buaya kemudian diikat supaya tidak menyerang warga. Menurut warga, kemunculan buaya di daerah ini baru pertama kali terjadi sebab daerah ini jauh dari sungai besar. Buaya. Di belakang rumah, di paret kecil yang berair sekitar ya 10-20 cm karena habis hujan. Itu aja paretnya. Itu lokasinya itu memang dekat dengan sungai, Pak. Jauh dengan sungai ya? Iya. Artinya di tepat di pemukiman masyarakat ya? Iya, di tengah-tengah pemukiman masyarakat. Terus sekarang buaya itu dari kemana, Pak? Oh, karena itu adalah termasuk binatang yang menakutkan, jadi oleh masyarakat itu sepakat untuk dilepaskan kembali di sungai yang agak besar. Buaya yang ditangkap warga tidak dibunuh. Warga melepas liarkan kembali buaya tersebut ke habitatnya yang jauh dari permukiman. Aris Susanto melaporkan dari Mesuji. Apa kabar harga bahan pokok setelah Lebaran? Pantauan di Pasar Waihalim, Bandar Lampung pada Selasa pagi, sebagian harga bumbu dapur masih stabil, yang diantaranya harga seluruh jenis cabai dan sayur mayur. Namun untuk harga bawang merah dan bawang putih justru naik drastis dibanding sebelum Lebaran lalu. Harga bawang merah kini tembus Rp80.000 per kilogram atau naik Rp20.000 dibanding sebelum Lebaran. Harga bawang merah saat ini juga mencatat rekor baru tertinggi sebab biasanya harga bawang merah hanya di kisaran Rp35.000 per kilogram. Sedang harga bawang putih kini Rp40.000 per kilogram. Harga ini naik Rp5.000 dibandingkan sebelum Lebaran. Menurut pedagang, kenaikan harga bawang merah karena pasokan dari agen menurun, sedangkan daya beli masyarakat tinggi. Kalau cabai turun. Di harga berapa, Bu? Biasa cabai kemarin sempat Lebaran tuh 80 ya. Itu yang 80. kecil ya? Merah. Cabai merah. Sekarang kan udah 35, jauh turunnya. 35 ya sekarang? Iya, 35. Oh, untuk rawit, Bu? Rawit masih 60. Rawit gunung, rawit asli. Capla 35. Yang mahal itu bawang merah melejit banget harganya, melambung, ganti harga luar biasa. Cabai rawitnya sekarang 70-an lah. 70. Itu normal ya harganya? 70, iya. Normal. Kalau ininya di harga berapa, Bu, waktu naik-naiknya? Sampai 75 lagi ya. 75. Nah, selain cabai yang turun, kalau untuk bawang dan Bawang agak naik. bawang naik. Di harga berapa, Bu? 80. Sementara itu, harga cabai merah Rp35.000 per kilogram.
Harga cabai rawit gunung Rp60.000 per kilogram, harga beras kisaran Rp12.000 hingga Rp15.000 per kilogram. Minyak goreng Rp17.000 per kilogram dan harga telur Rp30.000 per kilogram. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Sejumlah daerah penghasil duku sedang panen raya, salah satunya di Desa Labuhan Mandi, Kecamatan Waikerui, Pesisir Barat. Akibat panen bersamaan, harga duku tahun ini merosot dari biasanya Rp12.000, kini hanya Rp5.000 per kilogram. Kondisi ini juga dialami Heri Francisca, salah satu petani duku di Desa Labuhan Mandi. Dari sekitar 50 pohon duku, hasil panennya mencapai 7 ton dan dengan omset Rp35 juta. Jumlah itu diakui Heri turun hingga 50% lebih dari tahun lalu. Untuk sekarang ini kayaknya menurun. Masalahnya faktor cuaca kemarin itu. Jadi kemarin itu cuma dapat ya sekitar kayak gini, sekitar 7 ton lah. Dari 7 ton itu ya kaliin aja sekarang sekitar lebih kurang 5.000 lah per kilo. Untuk sekarang 5 kali 7 35 juta. Itu juga ya masih kotor sih. Karena untuk yang metik ya otomatis kita itu hitung-hitungan per kilo 1.400, kadang-kadang 2.000 per kilo gitu. Menurut Pamong Desa Labuhan Mandi, potensi perkebunan duku di wilayahnya mencapai 25 hektar dengan produksi hingga ratusan ton saat panen. Kondisi tersebut bisa membantu ekonomi para petani, pemetik, buruh panggul, tengkulak hingga pengecer. Pertama sekali pas panen duku ini kita bisa terbantu. Masyarakat kita pun Labuhan Mandi khususnya sangat terbantu. Apalagi sekarang menghadapi mau lebaran bang, ya kan? Jadi otomatis perekonomian masyarakat kita pun Labuhan Mandi terbantu sekali bang. Masalah duku kita panen sekarang. Pada libur lebaran, duku jadi salah satu komoditas yang bisa dibawa untuk oleh-oleh sanak keluarga. Pedagang duku juga mudah ditemui karena menjamur di sepanjang jalan lintas barat Liwa Krui. Rosandi melaporkan dari Pesisir Barat. Sepekan setelah Lebaran, sejumlah toko oleh-oleh khas Lampung masih dibanjiri pembeli. Antara lain di kawasan Jalan Raden Intan, Kecamatan Enggal, dan Jalan Zainal Abidin Pagar Alam, Kecamatan Kedaton, Bandar Lampung. Pembeli terpantau tidak hanya memborong oleh-oleh kopi Lampung, dodol durian, kemplang, atau keripik pisang, namun juga souvenir etnik Lampung. Para pembeli umumnya adalah pemudik yang akan pulang ke Jakarta, Jawa Barat, hingga Sumatera Selatan. Mereka membeli oleh-oleh untuk dibagikan ke para tetangga atau rekan kerja tempat mereka merantau. Yang jelasnya ciri khas Lampung kan pisang, sama kopi. Kopi. Udah dapat kopinya nih yang mana? Kopi Lampung. Oh, kopi Lampung, khas Lampung. Aslinya kebenaran Jawa Barat, cuman emang domisili dia di sini. Oh gitu. Jadi oleh-oleh buat siapa nih Kak? Biasa rekan-rekan sama saudara yang di Lampung. Emang biasa belanja di toko ini? Toko ini dari dulu. Menurut pengelola toko, omset di toko mereka meningkat tajam antara 50 hingga 70% dibanding hari biasa. Harga oleh-oleh dibanderol mulai dari Rp10.000 dan bekerja sama dengan sekitar 200 UMKM lokal. Yang paling terkenal sih Lampung kan sama keripik. Keripik pisang, keripik singkong, semua keripik. Terus yang paling laku banget juga adalah rasa-rasa original sama coklat keju. Ini mulai rame beludak nih wisatawannya kapan? Udah dari Lebaran kedua sih. Yang dicari yang pasti keripik pisang rasa coklat karena memang itu khas dari Lampung kan keripik pisang dan memang khas Kadaya bestsellernya juga keripik pisang rasa coklat.
Namun selain keripik pisang, Aspesi juga menyediakan banyak produk UMKM lokal lain seperti kemplang, singkong, dodol, dan lain sebagainya. Pemirsa, tidak lengkap rasanya jika Anda tidak mempersiapkan buah tangan saat ingin meninggalkan sang bumi Ruwajurai. Beragam cemilan seperti keripik pisang khas Lampung, kemplang, dan juga dodol duren. Ada juga souvenir, bahkan tak ketinggalan kopi Lampung. Masih menjadi andalan yang dijajakan toko oleh-oleh khas Lampung berikut ini. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Iin Hermayani beserta redaksi yang bertugas berterima kasih. Selamat beraktivitas kembali, sampai jumpa.